Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Septiawan, NIM 2023-12088, Teknik Informatika Sore, Sekolah Tinggi Teknologi Bontang. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan materi tentang keterampilan komunikasi modern. Mengapa keterampilan dalam berkomunikasi di era modern itu penting? Di era modern seperti sekarang, keterampilan komunikasi sangat dibutuhkan karena alat-alat komunikasi di era modern memiliki kemampuan atau jangkauan yang lebih luas sehingga apapun yang kita sampaikan akan lebih cepat menyebar, sehingga kita membutuhkan keterampilan berkomunikasi tersebut agar maksud yang ingin kita sampaikan tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh lawan bicara kita. Adapun 10 keterampilan komunikasi yang dibutuhkan dari pekerja profesional. Pertama, mengenali kebutuhan informasi. Kedua, mengatur informasi dan ide secara logis dan lengkap. 3. Menyampaikan ide secara koheren dan persuasif. 4. Menyimak secara aktif. 5. Berkomunikasi dengan berbagai kalangan orang. 6. Memakai teknologi komunikasi secara efektif dan efisien. 7. Menggunakan bahasa berstandar tinggi. 8. Bersikap santun dan etis. 9. Mengelola waktu dan sumber daya secara efisien. 10. Berpikir kritis untuk evaluasi dan simpulan. Berikutnya paparan materi. Yang pertama, mengenali kebutuhan informasi. Pengenalan kebutuhan informasi adalah langkah awal yang mutlak diperlukan sebelum mencarinya. Pencarian jawaban lebih mudah dilakukan ketika pertanyaan yang diajukan sudah dirumuskan dengan jelas. Setelah perumusan kebutuhan informasi, sumber informasi yang dapat diandalkan untuk kebutuhan perlu dicari secara efisien. 2. Mengatur informasi dan ide secara logis dan lengkap. Setelah diperoleh, informasi dirangkai menjadi ide yang logis dan lengkap. Luapan informasi kadang membuat orang kehilangan fokus dan teralihkan dari tujuan awal. Informasi yang sudah ditemukan harus diatur secara logis dan lengkap. Keteraturan informasi ini akan memudahkan proses pematangan ide berdasarkan informasi yang ada. 3. Menyampaikan ide secara koheren dan persuasif. Seberapapun briliannya suatu ide tersebut kurang berguna jika tidak dapat disampaikan secara koheren dan persuasif. Koherensi membuat berbagai informasi saling berpaut untuk mendukung ide. Keterhubungan ini akan membuat argumen yang dikemukakan lebih logis dan persuasif. Persuasi yang koheren memudahkan penerima ide dalam suatu presentasi. 4. Menyimak secara aktif. Menyimak sebagai keterampilan pasif lisan kerap luput dari perhatian. Misalnya, menyimak sebelum berbicara dalam suatu rapat, padahal informasi yang diperoleh dari hasil menyimak
diperlukan sebagai asupan yang nantinya akan diolah menjadi bahan komunikasi aktif. Keterampilan menyimak yang diperlukan adalah menyimak secara aktif yang membuat informasi dapat diperoleh dengan lengkap. 5. Berkomunikasi dengan berbagai kalangan orang. Komunikator yang baik dapat berkomunikasi dengan orang dari berbagai latar belakang dan pengalaman. Cara berkomunikasi ditentukan oleh berbagai faktor seperti pesan yang disampaikan, audiens yang dihadapi, dan media komunikasi. Keterampilan untuk menentukan cara berkomunikasi menjadi kunci sukses penyampaian pesan. 6. Memakai teknologi komunikasi secara efektif dan efisien. Perkembangan teknologi komunikasi menuntut penguasaan terus-menerus terhadap teknologi baru. Sebagai alat komunikasi, teknologi perlu digunakan secara efektif dan efisien. Yang terpenting bukanlah penguasaan teknologi komunikasi, melainkan pemakaian untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan sumber daya yang optimal. 7. Menggunakan bahasa yang berstandar tinggi. Bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan pesan, tetapi juga untuk menunjukkan mutu seorang komunikator. Inilah esensi istilah bahasa yang baik dan benar. Baik artinya sesuai konteks, yaitu dengan siapa dan dalam lingkungan apa bahasa diterapkan. Benar artinya sesuai kaidah, yaitu standar ejaan, tata bahasa, dan aspek lain bahasa. 8. Bersikap santun dan etis. Kesantunan dan etika melancarkan komunikasi bisnis. Pesan lebih mudah diterima saat disampaikan dengan menjunjung prinsip kesantunan. Bahkan ketika pesan itu bersifat negatif atau berpeluang untuk ditolak, etika bisnis menimbulkan rasa saling menghormati yang berpengaruh besar terhadap kemudahan penerimaan pesan. 9. Mengelola waktu dan sumber daya secara efisien. Waktu adalah uang. Demikian ungkapan yang kerap didengar. Setiap hari kita bergulat untuk memanfaatkan waktu dan sumber daya terbatas yang dimiliki untuk berbagai keperluan, termasuk untuk berkomunikasi. Waktu dan sumber daya yang dialokasikan untuk berbagai keperluan komunikasi. Misalnya, mencari informasi dan menyampaikan ide harus dikelola dengan efisien. 10. Berpikir kritis untuk evaluasi dan simpulan. Informasi tidak dapat langsung ditelan mentah-mentah. Evaluasi informasi secara menyeluruh dan objektif harus dilakukan agar dapat menghasilkan simpulan yang logis dan rekomendasi yang tepat. Disinilah peran pemikiran kritis. Berpikir kritis didefinisikan secara sederhana sebagai analisis fakta untuk membentuk penilaian. Proses ini kompleks dan memerlukan berbagai keterampilan lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.